Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunel Valenda Trisaluni dengan nomor NIM 21120110. Di sini saya akan mempresentasikan slide saya di 74, yaitu kerja perseorangan atau kelompok. Ya. Sebelumnya, saya ucapkan kepada teman-teman selamat menonton. Semoga kalian paham dengan apa yang saya jelaskan dan sama-sama kita menambah ilmu masing-masing. Sebelumnya, mohon izin dengan Ibu, saya akan melaksanakan presentasi ini dulu. Yang pertama itu, saya langsung masuk ke topik. Yang pertama itu ada kekuatan dan kelemahan. Sebenarnya dari garis besar pun kita sudah tahu yang dimaksud dengan kekuatan dan kelemahan. Mereka itu sama-sama seperti sinkron tapi tidak sinkron. Kekuatan itu menjadi suatu daya pacu, daya tarik dari kita sendiri seperti itu ya. Berarti ini kelebihan dari kita seperti itu. Sebaliknya dengan kelemahan itu berarti kerugian bagi kita sendiri. Berarti kita mempunyai laba rugi dari otomatis keuntungan dari kita kelebihan tadi. Ya sudah, kita pasti tahu ya di mana ada kekurangan pasti ada kelebihan, di mana ada kelebihan pasti ada kekurangan. Di situ di poin yang kekuatan, di situ ada peserta dapat mengapresiasikan semua kemampuannya. Yang dimaksud peserta dapat mengapresiasikan semua kemampuannya itu contohnya saja kita di kelas ini atau suatu yang sebesar dikit seperti forum gitu ya. Misalnya seperti di kelas kita ini kan semuanya peserta seperti itu ya. Memiliki talent masing-masing, bakat masing-masing, sudah pasti kita mengapresiasikan diri kita masing-masing juga seperti itu. Tidak semuanya sama satu dengan yang lainnya. Jadi kalau dari kelas atau forum tadi seperti kita tuh sedang mengikuti sesuatu, sebut saja lomba seperti itu ya. Setelah kita memiliki talent masing-masing antar individu lainnya, sudah pasti kita mengapresiasikannya pun juga berbeda-beda antara teman yang satu dengan yang lain atau peserta yang satu dengan peserta yang lainnya. Seperti itu dari presentasi peserta dapat mengapresiasikan. Yang di poin yang kedua itu adanya persaingan sehat antar peserta, ada gambaran yang objektif. Bersaing secara sehat, sudah pasti kita harus bersaing secara sehat. Meskipun kita sama-sama tahu, sepertinya tidak semuanya bersaing secara sehat. Contohnya saja kita di kelas, saya bisa melihat sekarang masih sehat, masih dikatakan oke, masih rada seperti itu. Tapi kita belum tahu kedepannya itu bagaimana di antara kelas kita, antara peserta-peserta lain di kelas kita seperti itu. Bersaing secara sehat sudah pasti. Kadang ada orang yang bisa bersaing sehat, tapi kebanyakan semuanya itu masih kotor ya mainnya. Dan ada gambaran yang objektif itu artinya nyata, terlihat seperti itu. Contohnya saja saya tadi mengatakan di kelas kita masih sehat. Di situ pun saya sudah menunjukkan objektifnya dari saya bisa melihat dengan jelas di kelas seperti itu. Sudah saya katakan sekarang masih sehat, kita belum tahu bagaimana kedepannya nanti seperti itu. Semoga saja masih sehat terus seperti sekarang dan seterusnya seperti itu ya. Terus maksudnya yang seperti sehat bagaimana atau tapi itu kembali lagi pada individunya masing-masing seperti itu. Jika individunya bisa bersaing secara sehat, sepertinya kenapa tidak gitu. Tapi sudah saya bilang sedikit yang bersaing secara sehat.
kebanyakan masih main kotor semua, seperti itu. Di poin yang kedua itu ada kelemahan, berarti di sini ada kerugian bagi kita ya. Di poin A itu apabila petunjuk pelaksanaan tugas kurang jelas, hasil kerja peserta akan menyimpang dari tujuan instruksional yang diharapkan. Di sini kita berbicara ada dua faktor seperti itu ya. Faktor pertama, kita bahas dua faktor pertama. Jika instruksinya kurang jelas, berarti di sini ada permasalahan dari kitanya. Sebut saja saya di sini menjadi instruksi. Di sini saya sudah memaparkan semuanya, sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menginstruksikan kepada semua teman-teman di kelas materi saya itu seperti apa. Tapi apabila teman-teman masih belum bisa memahami saya, sepertinya kembali lagi ke faktor nomor 2, itu saya yang salah atau teman-teman yang memang susah menangkap seperti itu. Contohnya itu dosen. Kita semua memang diwajibkan untuk bisa paham semua materi dari dosen masing-masing yang setelah masuk kelas kita ya. Setelah itu dosen sudah semaksimal mungkin menjelaskan, mempresentasikan PPT-nya, semuanya sudah dilakukan, tapi ini ada masalah. Berarti masalahnya itu bukan di instruksi dong, berarti ada masalah itu di peserta seperti itu. Itu kembali ke poin nomor 2. Kalau jika bermasalah di instruksi, berarti itu menjadi permasalahan bagi saya, bagi dosen contohnya. Berarti ini masalahnya di saya. Saya ini kurang di mana seperti itu. Kalau kurang jelas kayaknya ya sudah pasti kita harus mengulang lagi ya. Setelah itu jika instruksi dari saya ini kembali ke poin pertama ya. Jika instruksi dari saya kurang jelas, berarti sudah pasti yang mereka dapatkan itu tidak sesuai dengan yang saya harapkan seperti itu. Seperti saya mengharapkan seperti ini, tapi nyatanya mereka tidak sama sekali menangkap apa yang saya harapkan itu. Itu sih menjadi masalah yang mengintrusi sih sebenarnya. Terus itu maka dari itu kita harus kalau bisa lebih bisa mengayomi. Kalau memang mereka tidak terlalu paham, sepertinya kita harus mengurangi caranya itu harusnya bagaimana seperti itu. Terus itu yang poin yang ke B itu ada membutuhkan waktu yang lama. Ini kembali lagi ke poin yang pertama tadi, di faktor yang pertama. Di faktor kita sebagai instruksi yang menjelaskan mereka kurang memahami apa yang kita katakan. Sudah pasti kita harus mengulangnya lagi seperti itu ya. Kita harus menjelaskannya lebih terperinci lagi agar mereka memahami apa yang kita katakan, apa yang kita jelaskan, dan mereka juga saling memahami, bisa menerima bagaimana isi-isi poin dari presentasi itu seperti itu. Ini menjadi permasalahan sebenarnya dari yang sudut saya pandang. Sistem belajar di Indonesia ini masih sangat minim dan sangat memperhatikan. Bisa kita katakan sangat memperhatikan. Di suatu contoh, ini contohkan saja binatang ya. Di sini binatang ini ada monyet, ikan, gajah, dan jerapah seperti itu. Sedangkan mereka ini ada ujian ya, hari ini mereka diadakan ujiannya itu harus memanjat pohon. Sudah pasti dan sudah terbayang di otak kalian, sudah pasti monyet yang menjadi juara, yang menjadi winner, dan menjadi runner up lah seperti itu ya.
Sedangkan sudah di situ ada ikan dan otomatis ikan tidak akan mungkin bisa memanjat pohon seperti itu. Di situ juga bisa kita lihat di situ itulah cara belajar di Indonesia, sistem kita sekarang. Kita pun sedang di kita. Jadi kemampuan mereka tuh sebenarnya mereka tuh mempunyai kemampuan masing-masing, tapi diharuskan bisa melakukan itu. Memang kita mahasiswa dituntut harus serba bisa. Saya tahu, saya tidak mengukirnya itu. Tapi apa boleh buat, memanusiakan manusia itu masih sangat penting dan masih dibutuhkan. Jika masih memaksakan kehendak, sepertinya agak susah bagi orang yang bagaimana jika tidak terlalu menangkap seperti itu. Ini kembali ke faktor yang nomor 2 tadi ya. Berarti ada permasalahan dari pesertanya yang kurang menangkap seperti itu, yang kurang mengerti apa yang dikatakan, apa yang dijelaskan seperti itu. Sepertinya itu saja penjelasan dari slide saya. Lebih dari kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.